في الدين وفي الآخرة ثم إلى الله والدينا قرباتنا ومعلمينا والذوي الحقوق علينا أجمل الوحي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تبشرنا تبشرهم بالرحمة والمغفرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah baca Ratibul Haddad, sudah baca beberapa pasal daripada Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang dibaca jadi perantara wasilah dan sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat. Hadis para alamin. Malam ini materinya lanjutan hadis daripada kitab Daftar Al-Hadits Nabawiyah yang ke-363 ya. Nah, hitungnya dari bawah 11 gitu. Kalau dari bawah kalau dari atas 10 yang tengah-tengah tuh ya, baris ke 10 kalau dari atas, baris ke 11 kalau dari bawah hitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kadhiban alayya laisa kadhibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahul Bukhari wa Muslimun anil Mughirati. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sekalian, kalau orang biasa bicara itu bisa dipastikan berasal dari hawa nafsu, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau tuturkan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau katakan, dan apa yang beliau sampaikan itu bukan berasal dari hawa nafsu seperti kita, tapi tetap dari apa yang Allah wahyukan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Nabi SAW tidak pernah berbicara ya anil hawa, karena dorongan hawa nafsu, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diberikan kepadanya ya. Artinya ucapan Nabi tidak ada bohong-bohongnya, tidak ada kedustaan. Apa yang disampaikan Nabi semua benar dan dibenarkan. Makanya dia disebut as-sadiqul masduq, orang yang benar ucapannya dan dibenarkan oleh yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dan apa yang disampaikan Nabi yang disebut hadis itu bagian dari dua perkara yang menjadi sumber hukum agama ya. Selain Quran adalah hadis. Apa hadis? Hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir ya.
Nah, orang nggak boleh mengatasnamakan Nabi SAW ketika dia berbicara yang kemudian dia katakan hadis. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Nyatut nama Nabi, dia berucap dan dia ngaku itu dari Nabi. Makanya apa yang nanti akan kita baca itu apa yang disampaikan Nabi SAW tentang orang yang mendustakan atas nama Nabi yang kemudian dikatakan hadis. Baik, ya, yang tadi kita baca tuh. Apa kata Nabi? Inna kadziban alayya, sesungguhnya berdusta atas namaku. Laisa kakadzibin ala ahadin, tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Faman kadzaba alayya, maka barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, muta'ammidan, sengaja. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan diri tempat duduknya di neraka. Ya, ini yang dimaksud adalah dia ucapkan ini itu dan dia katakan itu hadis. Ya, tak boleh. Ya, larangannya Allah Ta'ala tuh yang firmankan. Ya, apa? Allah Ta'ala berfirman, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Ya, jadi gini, ini buat semuanya ya. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan atau perbuatan atau takrirnya Nabi, itu disebut hadis. Ya, hadis itu macam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Ya, yang terpakai atau dipakai dalam syariat itu hadis sahih dan hasan dan yang lainnya. Tetapi kalau sudah sampai kualitasnya hadis maudhu, hadis palsu, nggak boleh gitu. Banyak tersebar tuh di beberapa kitab hadis-hadis yang palsu, hadis dhaif, hadis yang lemah. Pertanyaannya begini, kenapa sih ada hadis sahih, ada hadis ini, ada hadis itu? Apa sih yang membedakan? Atau sebabnya kenapa sih disebut hadis sahih? Itu diantaranya disebut hadis ini adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis lemah, hadis maudhu, hadis palsu. Itu karena apa diantaranya sebabnya? Karena perawinya, karena orang yang meriwayatkan hadis itu. Ya, makanya tersebar tuh di berbagai macam kitab, misalnya buku, hadis-hadis yang sebetulnya bukan hadis tapi dinisbahkan kepada Nabi. Ya, yang sebetulnya Nabi nggak ngomong begitu, dikatakan Nabi ngomong begitu. Ya, itu banyak tersebar. Ya, makanya orang-orang yang faham tentang ini, dia akan memilah dan memilih tuh. Ya, ada hadis yang kategorinya hadis maudhu, itu nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh sama sekali diamalkan. Ada hadis dhaif namanya, hadis lemah, statusnya, kualitasnya. Nah, biasanya kalau hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, dalam mencari keutamaan amaliyah, perbuatan amal soleh boleh. Ya, kalau hadis dhaif, nih teman-teman kalau misalnya lagi baca buku atau dengar orang, ya ini hadis dhaif misalnya, ya ini hadis ini, itu maksudnya. Jadi karena gini, karena Nabi pernah ucap begini. Nabi pernah berucap kepada sahabat waktu Nabi setiap terima wahyu Al-Quran, Nabi hanya perintahkan Quran yang ditulis, wahyu yang dicatat. Selain wahyu, selain Quran, Nabi gak perintahkan mencatat. Ya, jadi boleh jadi itu, boleh jadi ini, boleh jadi yang namanya hadis itu, ya ada perbedaan antara kualitasnya nih, yang hadis hasan, hadis sahih gitu. Kenapa? Karena memang nggak pernah dicatat. Tapi kalau Quran dari mulai diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai ayat terakhir Al-Maidah ayat 5, itu Nabi perintahkan sahabat untuk menulis dan mencatat. Makanya Quran itu sampai hari ini nggak ada yang berkurang,
nggak ada yang lebih, nggak ada yang berubah, nggak ada yang macam-macam ya perubahan, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan, nggak ada perubahan, nggak ada. Ya asli dari mulai diturunkan oleh Allah Taala sebagai wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril sampai hari ini. Tapi kalau hadis Nabi nggak perintahkan catat, kenapa? Karena memang supaya nggak bercampur dengan Quran. Makanya begini, kalau kita dengar ada hadis ini, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis hasan, ada hadis gharib, ada sahih, ada segala macam itu, ada sekitar belasan ya sebutan hadis gitu. Boleh jadi kenapa? Karena memang Nabi nggak perintahkan untuk mencatat gitu. Tapi ada orang tiba-tiba menyatakan apa misalnya nih, ya, terus kemudian disebut hadis. Padahal Nabi nggak ngomong gitu. Dia nyatut nama Nabi sebagai apa yang diucapkan itu ini dari Nabi. Itu kata Nabi, itu man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa minan nar. Gitu. Siapapun yang berdosa atas namaku, ya, maka persilahkan dirinya menempati tempatnya di neraka. Ya, kalau kita sih nggak sampai situ ya. Gitu. Ini kan peringatan bagi orang yang apa namanya ngarang-ngarang hadis. Ya, kalau ini dari Nabi. Ya banyak sebetulnya. Ya, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu. Kalau hadis maudhu nggak boleh sama sekali diamalin. Ya, gitu. Hati-hati itu banyak. Ya, kalau teliti. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Benar kan begitu? Tiap masuk bulan puasa tuh. Itu biasanya tuh diungkapin tuh. Nah, itu bukan hadis gitu. Ya. Tapi udah dari kapan tahu itu disebut hadis, padahal setelah diteliti ternyata itu bukan hadis. Ya, wallahu a'lam. Kalau memang itu bukan hadis kemudian disebut hadis, maka orang yang pertama kali menyebutkan itu sebagai hadis itu bahaya. Kita mau orang awam, ya. Kadang-kadang cuma ikut-ikutan kan gitu. Ya, ikut-ikutan yang kadang-kadang memang nggak punya waktu dan nggak punya ilmu buat meneliti gitu. Ya, dulu ada ungkapan begini, tapi itu tercatat tuh. Ya, sayangnya anak belajar ilmu hadis ya, konsentrasinya ilmu hadis. Apa tuh? Ada hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, tapi surganya orang kafir. Kalau dari kenyataannya kelihatannya benar ya, benar nggak? Ya orang mukmin kan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Larangan agama kelihatannya banyak banget. Ya, tapi orang kafir kayaknya seperti surga di dunia. Ya, tapi ternyata begitu teliti itu bukan hadis gitu. Tapi tersebar di kitab-kitab yang memang pegangan umat Islam kebanyakan gitu. Ada yang bilang ini karangannya apa namanya Van der Plas, orang Belanda, company itu. Padahal jarak antara Imamul Haddad, karena di kitab Imamul Haddad ada nih hadis gitu, tentang hadis nih. Ya, itu jauh. Ya, kalau company tahu berapa masuk ke Indonesia? Sejarah itu lupa deh. Pokoknya kita nggak pernah ngalamin dah. Intinya nggak boleh. Ya nggak boleh mengatakan sesuatu yang kemudian disebarkan kepada Nabi. Kalau seandainya kita nih ya dengar satu hadis atau seorang ustaz, bukan ustaz lah, seseorang mengucapkan kalimat bahasa Arab yang kemudian dia apa? Oh ini hadis misalnya. Ya, terus kita mau tahu nih misalnya apa iya? Sekarang udah gampang nih. Ada ginian. Ya siapa juga bisa buka, searching dah. Hadis tentang ini. Nanti keluarkan dulu. Nanti keluar ada keterangan segala macam. Yang pasti orang tidak boleh berdusta atas nama Nabi, mengatakan bahwa ini adalah hadis. Ya, nyatut nama Nabi yang kemudian ini disebut hadis. Wallahu a'lam. Dan kita semua mudah-mudahan bisa ya mengamalkan hadis meskipun tidak banyak ya. Ini hadis ancaman buat siapapun yang mencatut nama Nabi. Kita nggak sampai segitunya ya, pokoknya ya. Yang pasti hadis itu macam-macam. Nggak boleh mengatakan nama Nabi, menyatakan bahwa ini hadis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna biha tarafna wa mana asrafna ala asrafna qadur alaina taubat tasilu kulla hawba wasur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil ikhwani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' wallan wajudan manna nabi kisabim minna bil musabar rasuli lahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi hadal hamdi wal ali wal ashabi idadan nafsi sabi walhamdulillahi bil bali wa tanahi walhamdulillahi bil bali wa tanahi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang mau pulang duluan silakan ya.